Oke, kali ini kita membahas tentang materi metabolit primer dan sekunder. Oke, next. Yang pertama, dalam bahas metabolisme primer dan sekunder, kita harus tahu apa sih itu metabolisme. Nah, metabolisme merupakan kumpulan proses kimia yang terjadi pada organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Nah, ribuan senyawa kimia terlibat dalam metabolisme organisme hidup. Senyawa ini disebut metabolit. Yang pertama ada metabolit primer. Metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat ini yang dilakukan oleh mikroorganisme. Senyawa metabolit primer terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini contohnya karbohidrat, ada monosakarida, disakarida, kemudian polisakarida, dan selanjutnya yang kedua ada protein, di mana poliamida terdiri lebih dari 50 residu asam amino. Nah, ini ada hidrolisis protein reaksi. Asam amino esensial asam yang tidak dapat disintesis oleh organisme dan harus terdapat dalam makanannya. Enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Dan yang ketiga ada lipid. Lipid merupakan senyawa organik terdapat di alam serta tak larut dalam air tapi larut dalam pelarut non-organik. Ini contoh lipid. Ada mentol, kolesterol, dan suatu lemak trigliserida dan trigliserol. Kemudian selanjutnya asam nukleat merupakan biomolekul berbentuk besar, dalamnya terdapat DNA dan RNA. Contohnya itu ada asam amino, asam laktat, dan etanol. Kegunaannya tadi metabolit primer yaitu untuk industri seperti contohnya proses fermentasi. Nah, ini ada next yang kedua yaitu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini apa sih teman-teman? Metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh tumbuhan, mikrobia atau hewan melalui proses biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan namun tidak vital, sebagaimana gula, asam amino, dan asam lemak. Metabolit ini memiliki aktivitas farmakologi dan biologi. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, tidak terlibat langsung dalam metabolisme. Kemudian tidak esensial, dan golongan ini terdistribusi hanya pada spesies pada filogenetik. Kemudian senyawa organik dengan berat molekul 50 sampai 1500 dalton sehingga disebut mikromolekul. Dia seringkali berperan dalam pertahanan terhadap musuh. Ini contoh-contoh senyawa metabolit sekunder. Contohnya pada kelas alkaloid, contoh senyawanya ada nikotin, kokain, tebromin. Sumbernya itu tembakau. Fungsinya sebagai untuk mengaruhi neurotransmisi dan menghambat kerja enzim. Nih teman-teman, nih alkaloid. Kemudian selanjutnya ini ada banyak contohnya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Next, nah gunaan metabolit sekunder. Gunaannya yaitu sebagai pewangi pada sabun dan parfum, kemudian minyak herbal, pewarna, permen karet, plastik alami, dan minyak volatil. Nah, itu ya teman-teman, tadi kita udah bahas metabolit primer dan metabolit sekunder. Sekarang tujuan memahaminya biosintesis apa sih? Yang pertama, senyawa di alam itu berjumlah jutaan dan tidak mungkin dihafal. Kemudian keteraturan pola struktur, kemudian desain obat modern. Yang keempat, aspek selektivitas. Yang selanjutnya aplikasi blok teknologi untuk produksi. Perbedaan metabolit primer dan sekunder. Untuk primer yaitu secara langsung terlibat dalam perkembangan, pertumbuhan primer dan reproduksi. Kemudian bersifat esensial, jumlahnya banyak. Kemudian pada metabolit sekunder yaitu secara tidak langsung terlibat dalam metabolisme saat memainkan fungsi ekologis, bersifat non esensial dan jumlahnya sedikit. Oke, sekian teman-teman dari materi metabolit primer dan sekunder. Dan jangan lupa tonton terus materi kimia di channel Belajar Kimia. Sekian dan sampai jumpa di materi berikutnya.